Yuk, kembali lagi di cerita hari ini ya, bersama Misteri Jaya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini saya mau menyampaikan bahayanya para praktisi spiritual tentang mengobati atau menolong pasiennya ya secara gaib atau serangan gaib. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, kita akan bahas untuk hal ini ya. Banyak spiritual atau kalangan praktisi atau paranormal atau kiai atau dukun itu kalau mengobati pasiennya ini tidak selalu langsung sembuh. Ada tahapannya. Kadang 6 bulan, kadang 1 tahun, kadang 3 bulan. Jadi tergantung mereka ya, tergantung mereka. Tergantung mereka mau mengobati cepat apa enggaknya. Dan tergantung kemampuannya sendiri juga, dan tergantung kirimannya ini kuat apa enggak. Nah, pada dasarnya itu mereka ini cuma para ahli spiritual atau praktisi spiritual ya atau paranormal ya. Jadi biasanya ini menyembuhkan ini dalam arti menangkal, membersihkan atau meruqyah pasiennya yang kena kiriman santet, teluh atau apapun itu ya, metafisika. Itu dengan metode umum itu biasanya suruh minum air putih, doa-doa, ataupun dikasih kayak garam krosok atau benda apapun itu ya untuk menangkal atau menjauhkan dari balaknya. Hal tersebut itu hanya bersifat sementara, nggak permanen. Kenapa? Gaibnya atau jinnya atau silumannya akan bakal datang terus mengganggu. Solusinya salah satu-satunya itu ya harus dibunuh kirimannya, dan dukunnya harus dilawan. Yang ngirim bisa dukun atau orang yang bisa belajar ilmu itu sendiri. Kalau nggak gitu ya nggak kapok, dan terus nyoba-nyoba sampai sesuka dia, dan kita pun juga bosen juga hidup seperti itu terus di teror ya. Nah, bahayanya ini kalau para spiritualis menolong mereka dengan cara membunuh kirimannya atau jinnya ini, ya dia yang kena serang duluan. Jadi logikanya yang ngobati ditinggalkan, yang pasiennya ditinggalkan, yang ngobati yang diserang. Itu bahayanya untuk para spiritualis ya. Kenapa mereka ini jarang melakukan pembersihan atau perlawanan secara langsung, karena dia tahu akan bahayanya dan dampak panjangnya juga ke keluarga para spiritualis itu ya. Jadi resikonya itu resiko
Jadi para spiritualis ya. Dan adapun juga para secara spiritualis itu abal-abal banyak juga yang mengaku bisa tapi ya hasilnya nggak ada, hanya untuk cari uang. Banyak banget itu. Jadi bahayanya itu kalau mereka menyerang langsung dan balik lawan nyerang, ya resiko ya ke yang obati itu yang diserang, nggak yang korbannya lagi. Itu kenapa para spiritual itu cari aman itu ngasih penangkal ya, kayak itu tadi, kayak pring bambu kuning atau daun bidara atau air putih yang didoain untuk pembersihan untuk rupiah, itu cari amannya. Dan sampai kapan seperti itu, nggak akan pernah berhenti kalau nggak dibunuh untuk kirimannya atau jinnya. Adapun kiriman itu dua macam ya, kiriman jin perewangan yang negatif dan juga memang metode voodoo atau metode santet. Jadi gak gampang untuk menyembuhkan orang yang kena gangguan metafisika ya. Gak gampang juga karena yang ngobati juga jarang ada yang mau ngambil resikonya yang tinggi. Apalagi kalau korbannya nih ada sangat pautnya dengan pesugihan, jadi dan dijadikan tumbal katakanlah. Jadi para praktisi spiritual ini juga harus hati-hati untuk menanganinya, karena dampaknya juga di dirinya sendiri dan juga keluarga yang mengobati. Itu resiko ya, salah satu bagian resiko, karena itu tadi menawarkan jasa seperti itu, jasa praktisi spiritual. Jadi kalau gentle ya langsung dicari koibnya apa aja yang ganggu, terus nggak hanya dibersihkan dan ditangkal ya, tapi harus dibunuh langsung. Karena mereka itu nggak akan mau berhenti kalau nggak dibunuh. Ataupun ada pun perjanjian kesepakatan ulang, itu bisa juga. Ya, terima kasih sudah nonton cerita hari ini. Semoga menambah informasi. Kalau ada yang tanya, sisi di kolom komentar. Assalamualaikum.